Yang berdua, Reng? Iya, yang berdua. Yang berdua. Jangan bohong. Ini paling pinggir dong. Ya. Kamu ya? Enggak. Enggak lah. Di jembatan itu, si Manis menunggu pacarnya. Tiba-tiba jembatan itu hancur. Dan sampai sekarang, si Manis tidak ditemukan lagi. Somai. Arwah si Manis sampai sekarang juga masih penasaran mencari jalan pulang. Jangan nakut-nakutin gitu, Pak. Somai. Berhentilah mengganggu penduduk. Pulanglah ke alammu. Justru itu, saya ingin kembali ke rumahku. Tapi saya tersesat. Emang rumah kamu di mana? Di jembatan Ancur, Pak. Jembatan Ancur sudah tidak ada. Pemerintah sudah membangun jembatan baru sepanjang 1067,8 km. Bapak tahu dari mana? Dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
itu, Be? Iya, di Paseban. Oke, Dia iya. kabur dari rumah. Dia kabur dari rumah. Dia nggak tahu kemana mau lari, ya kan. Kalau orang Betawi itu kabur bilangnya belayar. Belayar. Ma, Arya belayar ya, katanya gitu. Arya, lu tinggalin gue, katanya gitu ya. Maknya sedih. Nggak mau, Mak, katanya gitu. Iya. Dia pergi jalan-jalan sampai Sunter. Ada bendungan yang namanya Bendungan Dempet. Oke. Di Bendungan Dempet itu dia sampai Bendungan Dempet. Dia nggak tahu kemana. Family nggak ada, apa nggak ada, mau kemana dia bawa dirinya. Dia ke Bendungan Dempet, di situ ada Piun dan Sura. Oh. Piun Itu siapa, dan, Be? Piun dan Sura ini bekerja untuk Ui Tambahsia. Oh. Yang punya villa Bintang Mas. Iya. Cina itu, Be, ya? Iya. Iya, Cina yang tukang ngambil anak orang. Betul. Jadi Ui Tambahsia itu time frame-nya pertengahan abad 19 jadinya. Oh, oke. Ya kan? Iya. Jadi itu zaman tidak terlalu jauh dengan nenek saya. Gitu. Jadi Piun mau nyeret dia mau dibawa ke Bintang Mas. Si Piun kagak tahu bahwa Arya ini mau menguasai ilmu bela diri, kan pencak silat. Oh, ini jago silat nih, Be? Jago dia anak. Itu nggak ada kali perkelahian dalam sejarah ya. Arya dikepung 2 orang, ya kan? Itu perkelahian bergerak, move on dari Bendungan Dempet Sunter sampai ke Jembatan Ancol. Wow. Iya. Terus dia berantem sampai Jembatan Ancol. Pada satu titik ya, Arya pukul si Piun. Piun jatuh. Arya pikir udah selesai si Piun, dia pukul. Dia berbalik ngadepin si Sura. Waktu dia ngadepin si Sura, Piun bangun, tikem dia. Persis di Jembatan Ancol. Oh, ini 2 lawan 1 perempuan 2 lawan laki-laki 1. nih, Be, ya? Jadi Arya ini kan mempertahankan kehormatannya. Itu kan surga. Iya, iya. Orang Betawi bilang, maaf ya, saya sedih juga cerita ini. Orang Betawi yang saya temuin itu waktu bilang si Arya itu sorge bulat-bulat, kata orang Betawi, artinya langsung nggak ada lagi ditanya-tanya. Sahid. Nggak pakai ngantri lagi. Iya. Yang lain-lain kan ngantri ditanya-tanyain. Iya. Dia kagak pakai ngantri lagi. Orang Betawi katanya dia Arya sorga bulat-bulat, bukan kuntilanak. Kurang ajar amat tuh film. Mare orang Betawi. Mare. Surya tenggelam ditelan kabut kelam, senja nan muram di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Malam mencekam, rembulan sendurawan, anak perawan
pujaan, menempuh cobaan. Surya tenggelam. Bagi Anda yang memiliki riwayat penyakit penerapan jantung atau epilepsi hipertensi versi 2 atau wanita yang sudah hamil, dan bagi Anda yang tidak misteri, kereta misteri. Iya. Nah, kayak gini yuk. Ah, yuk. Kenapa? Tapi itu aririn kami itu. Kurang jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di tahun baru Islam 1446 Hijriah atau tahun 2024. Mungkin video ini tayang telah melewati hari proklamasi pemirsa, telah melewati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Waduh. Dan video ini tayang sudah memasuki September ceria pemirsa. Waduh. Gimana nih kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua, kita semua sehat-sehat selalu ya. Dapat rezeki dan mudah-mudahan tambah sukses selalu di tahun-tahun ini pemirsa. Amin. Oke pemirsa, bagi daerah kalian yang sedang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, mudah-mudahan saja pilkada di tempat kalian itu aman, lancar, dan pilihlah pemimpin daerah saudara-saudara untuk memimpin 5 tahun yang akan datang pemirsa ya. Karena suara saudara ini sangat berguna bagi pembangunan, kemajuan, dan kesejahteraan daerahnya pemirsa. Oleh karena itu pilihlah kepala daerah yang benar-benar menurut saudara itu bagus ya, peringainya bagus, cara kerjanya bagus, dan juga bisa memimpin daerah dan bisa mesejahterakan warganya. Mamang yakin saudara-saudara yang telah mendapatkan surat untuk melaksanakan pilkada, saudara-saudara bisa menentukan sendiri siapa yang tepat untuk menjadi kepala daerah yang akan memimpin saudara-saudara pemirsa. Oke pemirsa, Mamang doakan mudah-mudahan siapapun yang terpilih menjadi kepala daerah di tempat saudara-saudara, termasuk tempat Mamang juga ya, akan melaksanakan. Waduh. Dan juga termasuk di Jakarta ini juga. Waduh. Mudah-mudahan siapapun yang terpilih bisa memajukan daerahnya pemirsa. Amin. Oke pemirsa, Mamang masih di kota Jakarta ya. Keliling-keliling kota Jakarta, jelajahi kota Jakarta, dan kebetulan Mamang
tersesat di dunia gaib, dunia fantasi pemirsa ya, dunia fantasi Ancol, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara pemirsa. Waduh. Setelah melewati gerbang scanner tiket ya, Mamang langsung memburu permainan-permainan wahana-wahana yang ada di dunia fantasi ini pemirsa ya. Maklum ketika Mamang datang ke Dupan ini banyak sekali pengunjungnya. Waduh. Sudah ngantri masuk ya, pas mencari tempat wahana pun ngantri lagi pemirsa ya untuk naik wahana. Waduh, ini benar-benar luar biasa Dupan ini. Jadi untuk menaik wahana saja itu harus ngantri pemirsa ya, menunggu ya, harus sabar menunggu. Jadi kebetulan Mamang datang ke Dupan ini bertepatan dengan hari libur sekolah Rey ya, dan juga libur kerja Mamang. Jadi memanfaatkan waktu liburan ini untuk berwisata ya, untuk hiburan ya ke dunia gaib, ke dunia fantasi di Taman Impian Jaya Ancol ini. Jadi bagi kalian yang hendak datang ke Jakarta ya, kalau ingin merasakan fantasi-fantasi gitu, salah satu tempatnya ada di Ancol ini pemirsa. Waduh. Oke pemirsa, ngomong-ngomong tentang Ancol ya, selain dunia fantasi, ternyata Ancol ini terkenal dengan dunia gaibnya pemirsa. Waduh, gimana nih? Konon sebelum dibangunnya tempat hiburan, tempat dunia fantasi ini Ancol terkenal dengan keangkerannya pemirsa. Terkenal dengan hal-hal yang mistis, bahkan ada istilah tempat jin buang anak pemirsa. Waduh. Dan juga ada sebuah legend ya, urban legend yang terkenal sampai ke seantero Nusantara yaitu si manis dari jembatan Cirahong, si manis dari jembatan Ancol pemirsa. Waduh, ini terkenal ke berbagai daerah pemirsa ya, meskipun kejadiannya ada di Ancol, ini terkenal ke berbagai daerah. Dan si manis ini masih legend sampai hari ini pemirsa. Waduh. Ini ngomong-ngomong tentang si manis jembatan Ancol pemirsa ya, si manis jembatan Ancol ini penghuni jembatan Ancol. Yang menjadi pertanyaan dari sepanjang jalur dari Ancol sampai Muara Angke ya, itu banyak jembatannya pemirsa, apalagi ada jembatan layang. Kira-kira jembatan mana yang tempat nongkrong Pok si manis ini pemirsa? Jangan-jangan jembatan yang Mamang lewati ini ketika mencari wahana untuk bermain di Dupan, jangan-jangan ini jembatan Ancolnya pemirsa. Waduh. Konon katanya bahwa si manis ini akan menampakkan diri ya di sebuah jembatan yang disebut dengan jembatan Ancol pemirsa. Si manis ini akan menampakkan diri terhadap orang-orang yang pertama adalah orang yang berpikiran kotor, orang jahat ya, dan juga orang hidung belang pemirsa. Waduh, hidung belang ya, hidung belang akan dipegat oleh si manis di jembatan Ancol. Waduh. Jadi kalau kalian pergi ke Ancol ya, hati-hati, jangan main-main, apalagi berhidung belang. Nanti jangan-jangan dihentikan oleh si manis pemirsa ya, si manis jembatan Ancol. Waduh. Dan konon katanya si manis jembatan Ancol ini bisa mengganggu orang, terhadap orang-orang yang istilahnya suka mengganggu wanita. Waduh. Oke pemirsa, saking legendnya si manis jembatan Ancol ini, si manis jembatan Ancol ini sempat menjadi sebuah cerita dari sebuah cerita artikel cerpen dari mulut ke mulut sampai cerita difilmkan pemirsa, bahkan sinetronnya juga ada pemirsa. Yang terbaru adalah film The Movie-nya si manis jembatan Ancol. Kalau Mamang ingat si manis jembatan Ancol ini adalah serial televisi di RCTI dahulu pemirsa. Ada si manis jembatan Ancol yang diperankan oleh Kiki Fatmala, Oji Saputra, atau Adi Juwita juga. Ini genrenya film hantu, serial sinetron hantu, tapi komedi pemirsa. Waduh, ada komedinya,
ada hantunya, antara horor dan komedi. Ini sering ditayangkan ketika malam minggu pemirsa ya, era-era tahun 90-an. Waduh. Nah, cerita si manis jembatan Ancol ini terkenal sejak zaman Hindia Belanda sampai sekarang pemirsa ya. Ini masih terkenal dan masih legend. Ngomong-ngomong tentang si manis jembatan Ancol, Mamang akan sedikit cerita tentang si manis jembatan Ancol. Konon katanya juga si manis jembatan Ancol ini bukan sekedar wanita cantik ya, tapi beliau juga ada seorang pendekar. Waduh, kok pendekar ya? Gimana nih ceritanya? Kalau kalian penasaran ya jangan skip ya. Tapi kalau kalian tidak penasaran ya skip aja. Simpel dengan Mamang. Dilansir dari intisari.com dengan judul artikel wajib bunyikan klakson 2 kali jika melintas di atas jenazahnya dibuang. Inilah meriam si manis jembatan Ancol, meregang nyawa usai ogah jadi gundik. Ditulis oleh Mentari DV Selasa 24 Mei 2022. Pernah dengar kisah tentang si manis jembatan Ancol? Mungkin ada banyak orang Indonesia khususnya di Jakarta yang mengetahui kisah tentang si manis jembatan Ancol. Bahkan kisah si manis jembatan Ancol pernah dijadikan sebuah film dengan judul yang sama. Pertanyaannya, benarkah kisah tersebut adalah kisah nyata atau hanya mitos belaka? Aduh, ya ini menjadi urban legend ya. Menurut catatan harian Kompas, si manis jembatan Ancol rupanya sudah menjadi legend sejak abad ke-19 atau sejak zaman kita dijajah Belanda pemirsa. Tepatnya ketika Indonesia masih dalam masa penjajahan Belanda dan Jakarta masih bernama Kota Batavia. Ridwan Saidi, 65 tahun, beliau adalah seorang tokoh sejarawan Betawi yang melakukan penelitian tentang legenda Arya dari saksi-saksi hidup pada tahun 1955 sampai 1960-an. Menurutnya sejak zaman Belanda dulu di Jalan Raya Ancol itu memang sering terjadi kecelakaan yang memakan korban jiwa. Konon kisah si manis jembatan Ancol merupakan kisah tragis dari seorang perempuan bernama Arya atau bisa ditulis dengan Arye. Tapi kemudian dikenal dengan nama Maria. Menurut legenda yang beredar luas di kalangan masyarakat, Mariam konon sering menampakkan dirinya sebagai sosok perempuan muda berambut panjang di dekat jembatan Ancol, Jakarta Utara. Lalu penampakan sosok Mariam itu pun sering dikaitkan dengan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa di jalan raya menuju Tanjung Priuk. Dilansir dari kompas.com pada Selasa 24 Mei 2022. Arya atau Mariam adalah seorang anak gadis mak emper. Dia tinggal di emper atau emper bahasa Betawinya adalah pavilion, rumah juragan kaya di Kampung Sawah Paseban. Mengutip dari catatan Ridwan Saidi, kisah tentang Arya itu terjadi pada tahun sekitar 1817. Pada saat usianya 16 tahun, sang pemilik rumah menaruh hati pada Arya. Dia pun memiliki keinginan untuk memperistrikannya. Waduh. Sayangnya Arya menolaknya. Alasannya ada dua. Pertama, dia tidak ingin dijadikan selir, dan yang kedua karena kakaknya belum menikah. Demi menghindari pernikahan tersebut, Arya pun lari dari rumahnya. Waduh. Arya berkelana menjelajahi ya keliling-keliling kota Batavia, bukan karena untuk healing ya atau lagi backpackeran, tapi memang lagi lari dari rumah pemirsa, tidak mau dinikahkan. Waduh. Dalam pelariannya, rupanya Arya bertemu dengan Oe Tambasia, seorang juragan kaya raya di Batavia yang memiliki villa di kawasan Bintang Mas, saat ini bernama Ancol. Rupanya Oe ini dikenal sebagai playboy, maniak seks, maaf, yang suka mengoleksi perempuan muda dan suka menculik perempuan-perempuan muda. Jadi kalau seandainya ada perempuan muda yang cantik-cantik ya, yang membuat Oe ini tertarik ya, meminta centengnya untuk menculiknya pemirsa. Waduh. Dan juga menyogok orang tuanya. Waduh.
Suatu ketika Oe ini bertemu dengan Arya, waduh, di suatu tempat. Oe pun tertarik dengan Arya. Ketika si Mang Oe ini melihat Arya, tentu saja dia tidak melewatkan kesempatan itu. Oe pun menyuruh dua centengnya itu bodyguard ya, Piun dan Surya, untuk memburu Arya. Piun, Surya, burulah Arya ya. Kalian akan dapat uang yang banyak. Arya pun akhirnya diburu oleh dua centeng ini. Kemanapun Arya pergi, pemirsa, ya, untuk menangkap Arya untuk dijadikan istrinya Bang Oe. Akhirnya ketika berada di Bendungan Dempet, Arya bertemu dengan centengnya Oe, Piun dan Surya. Terjadilah duel perkelahian antara Arya dengan Piun dan Surya. Ternyata Arya ini meskipun cantik ya, secantik yang dikira, ternyata dia ada seorang pendekar, pemirsa. Terjadilah pertempuran hebat, satu perempuan melawan dua centeng laki-laki, pemirsa. Waduh. Dari Bendungan Dempet dekat Danau Sunter, Arya melawan dua centeng tersebut. Arya pun melawan dua centeng kiriman Oe Tambasia, pemirsa. Dua centeng ini kewalahan menghadapi seorang perempuan cantik pendekar ini. Saking kewalahannya sampai dua centeng ini pun terjengkang, pemirsa. Dikira dua centeng ini sudah KO, tiba-tiba Arya pun berbalik ya untuk pergi. Tiba-tiba di belakangnya Piun membawa golok langsung menebas Arya. Waduh. Dan juga Surya itu menyerang Arya, pemirsa. Sampai akhir Arya pun tewas. Perlawanannya itu menyebabkan dirinya tewas di tangan kedua centeng Oe tersebut. Lalu jenazah Arya kemudian ditinggalkan di area persawahan sekitar 400 meter dari jembatan Ancol. Arya tewas karena kelicikan Piun dan Surya, pemirsa, yang menyerang dari belakang. Sejak itulah masyarakat lewat di daerah itu, tempat pembuangan jenazah Arya, mengaku kerap melihat penampakan sosok gadis cantik berambut panjang. Tidak heran juga penampakan sosok tersebut sering dikaitkan dengan kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu terkadang kendaraan yang lewat di daerah itu wajib membunyikan klakson 2 kali jika ingin selamat. Dengan membunyikan klakson maksudnya permisi. Begitupun kalau memancing di daerah rawa di situ juga mesti permisi, pemirsa. Kalau tidak bisa hilang sampai 3 hari. Waduh, tutur Ridwan Saidi, sejarawan sekaligus budayawan dari Betawi. Nah, cerita tentang kematian si manis jembatan Ancol ini banyak versi, pemirsa. Ada yang versi karena diperkosa, ada yang versi karena melawan, ya, karena beliau ada seorang pendekar. Tapi satu kesamaan, yaitu bahwa seorang wanita cantik mati di sekitaran jembatan Ancol, pemirsa, dan jadilah legenda si manis jembatan Ancol. Dilansir dari tirto.id dengan judul artikel Sinopsis Si Manis Jembatan Ancol, film horor rilis usai Natal 2019. Sinopsis film horor Indonesia Si Manis Jembatan Ancol yang tayang di bioskop pada 26 Desember 2019. Kontributor Sirojul Hafid. Ada 2 film Si Manis Jembatan Ancol yang pernah tayang, yaitu versi 1973 dan 1994. Si Manis Jembatan Ancol 1994 digarap oleh Atok Suharto. Film itu mengisahkan tentang hantu bernama Mariam atau si manis jembatan Ancol yang diperankan oleh Dia Permatasari, yang arwahnya gentayangan. Dia berteman dengan makhluk halus lainnya, yaitu Karina yang diperankan oleh Oji Saputra. Waduh, mereka sosok hantu yang baik dan tidak jarang membantu sesama makhluk halus yang gentayangan suatu ketika. Kisah Jembatan Ancol Si Manis yang tidak berakhir seperti namanya, ditulis oleh Tiffany 8 September 2022 dari katadata.co.id. Kisah Jembatan Ancol menjadi salah satu cerita atau legenda urban bagi masyarakat, khususnya daerah ibu kota Jakarta. Bukan hanya menjadi buah bibir masyarakat,
Kisah yang menyertai keberadaan Jembatan Ancol ini bahkan diangkat menjadi film layar lebar. Kisah Jembatan Ancol menceritakan sosok si manis yang konon gemar muncul di Jembatan Ancol. Menurut Jainuddin HM dalam bukunya Kisah-Kisah Edan Seputar Jakarta Tempo dulu tahun 1966, dulu konon orang melihat sosok hantu berwujud perempuan cantik mejeng di jembatan ini. Rambutnya yang panjang terurai dengan indahnya. Hantu ini kerap mendekati dan menyapa orang-orang, terutama laki-laki yang sering lewat di kawasan itu. Dia meminta bantuan sesuatu. Setelah itu menghilang entah kemana. Si Manis Jembatan Ancol merupakan cerita legenda yang sudah ada sejak abad ke-19, tepatnya pada masa penjajahan Belanda di DKI Jakarta yang dulunya bernama Batavia. Jembatan Ancol sendiri sudah dibangun sejak zaman Belanda. Saat itu keadaannya di sekitarnya memang sangat sepi, terlebih pada malam karena tidak ada lampu penerangan. Banyak masyarakat yang mengaku bertemu dengan sosok hantu perempuan ini. Kepopuleran cerita si manis ini membuatnya terkenal sebagai si manis Jembatan Ancol. Namun kisah si manis Jembatan Ancol tidak pernah semanis penamaannya. Waduh. Cerita rakyat ini seperti menutupi kisah kelam di balik peristiwa yang terjadi di sekitar Jembatan Ancol pada masa itu. Kisah hilangnya nyawa perempuan yang diceritakan kini berwujud hantu untuk membalas dendam. Menurut Syahbudin dalam bukunya Legenda Si Manis Jembatan Ancol edisi 2012, si manis tersebut bernama Mariam. Ada versi lain yang menyebut nama aslinya adalah Siti Aria atau Arie. Ia merupakan seorang kembang desa yang meninggal karena menjadi korban perbuatan asusila. Lalu jasadnya dibuang di sekitar Jembatan Ancol. Kawasan Ancol sebelum dibangunnya proyek wisata Ancol juga dikenal sebagai sarang monyet yang hidup di semak. Seringkali monyet ini muncul di jalan raya. Pada zaman dahulu, Ancol pernah terkenal sebagai tempat berkumpulnya para pria hidung belang dan wanita tunasusila. Nama Ancol terpatri sebagai tempat untuk maksiat sudah sejak zaman dahulu. Jadi laki-laki bisa jajan ya, dan bergelarnya di semak-semak. Ngampar. Dalam buku Saudagar Baghdad dari Betawi tahun 2004 yang ditulis oleh Alwi Sahab, kisah yang populer saat itu menceritakan tentang seorang playboy kaya raya dan sejumlah warga kaya lainnya. Mereka sering bersenang-senang di kawasan Ancol. Jadi meskipun seram-seram di Ancol, ternyata sebagai tempat senang-senang ya, karena banyak semak belukarnya. Mereka juga memiliki semacam rumah bordil yang dikenal dengan nama Suhian atau tempat berpesiar dengan para harem itu. Dikisahkan pada awal abad ke-19 sekitar tahun 1817 ada seorang gadis yatim bernama Siti Aria yang hidup bersama ibunya Mak Emper. Keduanya hidup di suatu pavilion milik seorang juragan kaya di Batavia. Pada umur 16 tahun sang juragan pemilik rumah mulai jatuh cinta dengan Aria. Tapi Aria menolak dijadikan istri lalu merelakan diri. Nah, setelah merelakan diri itu terjadilah perkelahian apa yang diceritakan tadi pemirsa. Konon Aria menjadi arwah gentayangan karena ingin memberitahukan keberadaannya kepada ibunya. Sementara sang pemilik rumah bordil ini akhirnya meninggal dengan cara digantung oleh Belanda di Taman Fathahillah Jakarta. Kepopuleran kisah Jembatan Ancol mengandung mistis ini menjadi puncaknya pada tahun 1980-an. Karena saat itu hampir tidak ada supir kendaraan yang berani lewat, sampai akhir pengemudi yang hendak melewati jembatan ini harus memberi kode seperti membunyikan klakson, menyalakan lampu sen. Sejak saat itu kisah si manis Jembatan Ancol menjadi urban legend di masyarakat. Ya, jadi itulah kisah si manis Jembatan Ancol. Banyak versi, ada yang namanya Mariam, ada namanya Siti Aria pemirsa ya. Ada juga yang konon bahwa si manis ini ada seorang pendekar, tapi ada juga yang bilang bahwa si manis ini adalah salah satu pekerja seks ya yang ada di daerah Ancol ini pemirsa. Oke, jadi apapun ceritanya, yang jelas yang namanya cerita si manis Jembatan Ancol ini bisa terkenal karena apa? Karena adanya
media pemirsa, karena ada film dan karena adanya cerita. Cerita Si Manis Jembatan Ancol ini terkenal dari satu mulut ke mulut lain, alias dari mulut ke mulut pemirsa. Siapapun yang hendak melewati jembatan itu ya, ada si manis. Akhirnya terkenallah si manis tersebut. Dan yang terakhir ditambah lagi karena difilmkan pemirsa ya, sehingga orang menjadi tahu adanya cerita Si Manis Jembatan Ancol. Jadi hantu-hantu kalau seandainya difilmkan kelak akan terkenal pemirsa. Waduh. Arung jeram, Rey. Hei, arung jeram, Rey. Tah, goyang roller coaster. Rey. Tadi arung jeram, Rey. Pintu masuknya mana? Oh.